Oke, selamat malam semuanya. Hari ini sama-sama belajar tentang Alpro, khususnya bahas soal tahun lalu sih fokusnya. Ini semua udah kedengaran kan suara? Tes, tes. Nah, izin share screen. Ya, ya. Kelihatan kan? Kelihatan, kelihatan. Oke, ini ya soalnya. Dari sini sih yang kelihatan materinya itu buat antrian, menu tambah habis data itu stack ya gitu-gitu. Nah, untuk baru nomor 2 coding G3 Star ini sebenarnya udah di UTS kita. Cuman kan cutting itu kan UTS-nya kan proyek. Baru mereka UAS baru live coding. Jadi ya materi sebelum UTS itu dimasukin ke UAS-nya. Jadi ya mungkin ini nggak keluar lagi sih yang nomor. Ya nggak apa nanti dibahas aja. Nomor 3 ini tentang MTK-MTKan matematika. Ya, ada dia nanti kita lihat di David. Nomor 5 ini persis kayak soal nomor 1 UTS kita. Tapi ini diubah ke list. Itu aja sih. Jadi sebenarnya yang penting itu buat kita ya mungkin 1 sama 4 aja. Ya nggak apa-apa kita mulai dari 1 berarti ya. Oke, yang pertama ini buat antrian bank. Jadi ini kayak mini program. Ya, dia ada nanti listnya. Ada 3 list. Itu kita kayak disuruh milih opsinya. Jadi ada bertemu teller, bertemu CS, bertemu ATM. Ya, ada opsi kita pilih. Misal pilih satu gitu ya. Nanti itu dia minta lagi nama kamu siapa. Terus siapa itu udah halo nama Anda baru memasuki antrian teller dengan nomor antrian sekian. Ya, nomor antrian itu pakai len-nya aja. Oke, kita mulai. Boleh bebas nggak pakai fungsi juga boleh. Ini saya lebih ke review codingan cuttingnya ya. Ini satu nih. Ini baru yang satu itu bertemu opsi satu bertemu dengan opsi dua ya maaf kayak ATM misal ya. Itu kita buat list ya, list itu masing-masing yang akan menampung opsi-opsi ini satu dan satu satu itu untuk teller, antrian 2 untuk CS, antrian 3 untuk ATM-nya. Oke, siap itu kita buat ya pada input opsinya ya. Apa ya, siap itu ya ini bebas sih. Ini bisa bisa kita buat integer tapi kali ini ya udah string aja. Kalau misalnya integer ya nanti di sini integer buat try except gitu kan. Kalau nggak integer dia value error yang bisa. Tapi untuk kali ini ya udah string aja gak apa-apa. Lalu buat opsi gitu ya dan seterusnya. Satu dan satu append ke dalam sorry. Ya antrian satu append apa? Append nama. Jadi sebelum di ini kita tanya lagi inputan satu append nama satu append nama. Ya udah langsung udah gampang gampang sih kita bisa ya. Lalu testing ya udah bisa udah biasa juga.
Kita mau listnya juga, tidak apa-apa. Tren satu dalam variabel ini, tren satu dan satu. Nah, gini dong. Kita copy ke bawahnya. Ya. Kalau elif opsi 2 berarti antrian 2 ganti nulisnya. Antrian 2 pen nama, print evaluasi nama, Anda belum masuk di antrian apa tadi CS. Dengan nomor antrian dan antrian 2. Ini elif ganti lagi. Ya gitu. Kalau nama Anda belum masuki antrian. Oke, coba kita. Nah, bisa. Ya, coba kita. Datang, pilih menu. Apa kepentingan Anda? Satu ya. Dan Anda baru masuki itu. Nah, kalau misal lagi, misal ini kan harapannya kayak berulang-ulang gitu ya. Yuk, kita masukin aja ke while true gitu. Jadi prosesnya berulang-ulang. Ya, dia ulang-ulang terus nantinya. Ya, sudah. Baru kita bisa nambahin. Misal kan dia nanti ulang-ulang terus tuh kan. Nah, buat sesuatu di atas ini kayak misal tekan 0, dia ngebreak programnya. Itu bisa juga. Misal, misalnya kita di atasnya string. Ini kembali lagi sih ke itu apa? Permintaan soal sama preferensi masing-masing. Yang penting kita ya paham yang bagian-bagian sini lah. Soalnya ini kan soalnya cerita. Terus em, nggak terlalu dispesifikin outputnya gimana. Ya cuman buatlah ini suatu antrian lah. Gitu. Kita pilih angka, kepentingan Anda. Kita run lagi. Misal kita pilih dua, masukkan nama. Misal dia masuk lagi, apa kepentingannya? Ngulang lagi. Ya, kita pilih dua lagi, biar kita lihat pertambahannya. Misal, demo. Nah, dia kan masuk terus. Misalkan, ya gitu terus. Nah, ya, gitu terus. Baru tekan 0. Nah, nah, ini pasti bisa. Baru bisa juga dibuat kayak program lanjutan. Apakah mau melanjutkan ya? Sama aja sih sebenarnya. Bebas kalau ada waktu ya bisa ditambah-tambah. Sampai sini ada yang mau ditanya. Kemana ya? Masih apa? Mudah dipaham. Nah, nomor dua nih. Nomor dua ini segitiga gitu kan. Nah, di UTS ini udah. Jadi agak habis ini muncul lagi sebenarnya. Nah, ini nomor satu aman lah ya. Oke, lanjut nomor dua. Buat segitiga gitu.
5. Oke. Dah, jadi ya cuma gini aja, rata rata kiri ya. Kalau misal ditanya, eh contohnya ditanya rata kanan gitu, misalnya gimana? Ini sebenarnya banyak caranya. Menurutku cara yang paling gampang apa? Jelasin ya sama mudah dipahami lah. Misal ya sama juga orang Muslim. Nah, di sini kan kita mau buat rata kanan. Mau buat rata kanan di sini itu kan berarti di sini kalau programnya caranya itu kita ngeprint daerah kosong, siap itu ngeprint ininya, bulatannya. Ya, misal ini kita pindahin di sini ya, misal. Jadi dia untuk ngeprint ini dia print 3 kosong baru tambahin satu di sini. Nah, kayak gitu. Contohnya itu ini. Jadi for range 5 gitu ya. Lalu kita print blank space. Kita buat kita ngeprint itu daerah kosongnya gitu dikurangi sebanyak I-nya. Ya misal kita mau print satu berarti ya dikurangi 5 min 1 kan 4. Jadi dia ngeprint 4 baru selanjutnya kita tambahkan bentuk yang kita mau. Nah, ini katakan ya kalau mau dibalik-dibalik ya ini tinggal ganti-ganti aja. Ya, ini nggak akan sih ini karena udah di tes. Namanya harus. Oke, nomor 3. Tiga ini Encoron. Aku nemu ini di Edabit. Jadi ya, mungkin ya soal-soal kita juga pasti dari Edabit yang UTS kemarin juga sih. Nah ini soal, jadi create a function that takes number of delivery. Jadi dia buat fungsi untuk mengeluarkan nilai berapa hari atau waktu yang dibutuhkan agar kasus corona ini mencapai nol. Nah sebenarnya ini topiknya math numbers, jadi ya topiknya MTK gitu. Kita cari rumus gitu jadi dari angka ini. Ya cara pastinya sih ya nggak ada gitu ya. Kita di sini suruh kayak berpikir gimana cari dari tiga angka ini keluarin output ini. Ya kalau sih mungkin ya kalau mungkin ada soal serupa nantinya ya coba-coba aja. Tapi karena ini udah ada jawaban dari cuttingnya, ya kita bahas aja jawabannya gimana. Jadi ini kan ditanya waktu, gitu kan. Return the number of days, waktu. Nah ini mirip dengan, nah ini juga aku tanyakan sama teman. Dia mungkin dari sini kan. Terima kasih ya. Ini kan identik, ini kan kita cari waktu. Nah ini identik dengan rumus itu apa? Jarak sama dengan kecepatan dan waktu itu. Nah, itu kan rumusnya kalau waktu kan berarti V S per T. T berarti S per V ya, ya. Jarak bagi kecepatan. Nah, jarak sini kita anggap itu dia sebagai active casesnya. Kenapa? Karena kan kita mau nge-reach zero kasus. Nah, berarti kita nge-reach jarak, berarti berapa banyak kasus aktif yang mau kita nolkan gitulah. Jadi kan waktu berapa jarak yang akan kita tempuh kalau ini berapa kasus aktif yang kita punya gitu. Jadi kita anggap jaraknya itu aktif kasus ini. Ya. Nah, baru di bagian kecepatan. Nah, ini kan kecepatan itu ada nilai di sini average recover kasus, kasus sembuh sama kasus baru, temuan kasus baru, rata-rata kasus baru. Nah, ini dibuat, nah ada notes juga di sini, number of people who recover per day, recover will always be greater. Yang sembuh itu lebih besar dari yang kasus. Nah, ini kan identik tadi kalau dari rumus itu kan kecepatan gitu ya. Jadi di sini rumusnya kecepatan orang itu sembuh gitu. Jadi misal satu hari itu ada 4.000 orang yang sembuh, tapi
muncul lagi misal 2000 kasus kasus baru gitu. Jadi itu kecepatan sembuh itu ternyata ya selisih dari recover dan new casesnya. Sembuh sama kasus baru. Ya misal 4000 tadi udah sembuh, 2000 sakit lagi. Jadi kan kecepatan bersihnya itu ya selisihnya. Soalnya kan 4000 orang udah sembuh ya muncul lagi 2000 gitu dari luar. Misal dari luar rumah sakit misalnya. Jadi kita dapat kecepatan sembuhnya itu. Oke, ini kita buat ya. Eh, parameternya ada tiga. Ini tadi udah dicoba sih. Udah dicoba tadi. Parameternya ada tiga. Oke, ini ya bisa sih langsung coba one liner satu line tulis variability untuk hasilnya. Jadi hasilnya tadi kan udah kita dapatin. Cara itu ibarat aktif ya. Berapa orang yang harus kita hitung sampai corona ini berakhir. Dosis dibagi dengan selisih antara recover minus new cases. Ada tambahan itu ada match cell. Jadi match cell itu pembulatan ke atas. Misal ini, nah kembali lagi. Misalkan kita analoginya tadi cuma dapat ini. Nah dapat itu nanti koma-koma. Nah kok gitu misalkan ya kita coba-coba koma ini kan dikasih nanti output. Ya kita lihat aja pendekatannya kemana, ke atas atau ke bawah. Dan soal ini mungkin katanya coba-coba juga gitu ya. Dia dapatnya pembulatan ke atas gitu. Pembulatan ke atas yang diharapkan dari soal. Dari soal 7,1 itu dia ke 8 gitu. Walaupun di bawah 0,5 dia tetap ke atas pembulatan. Jadi kita juga dari ini itu sih. Satu sama ini kemungkinan itu sih ya nggak tahu sih, mungkin keluar mungkin nggak soal-soal tipe gini yang ya, kuncinya mungkin latihan udah dihadapi. Oke, untuk sampai soal 3 ada yang mau ditanyakan. Jelas mungkin nggak terlalu difokusin ke sini juga sih ya, mungkin soal-soal lainnya. Dilanjut ya, kita ke nomor 4 itu. Nah ini, nah di menu tambah hapus lihat data ini kan itu berarti ada tiga ya, ada tambah hapus lihat data. Nah, ini kita bisa sebenarnya pakai fungsi aja bisa tanpa ini apa namanya, tanpa pakai kelas misal. Nah tapi kan karena kita belajarin kelas sama mungkin harapannya gitu, harapan dari soalnya pakai kelas mungkin ya, jadinya pakai kelas ini sama kejadian kayak yang UTS kemarin gitu, yang nomor yang anggota keluarga gitu. Nah itu kan harapannya kan pakai dictionary, tapi aku sendiri pakai percabangan, jadi ya ada kurang nilai dikit. Jadi mungkin di soal ini diharapkan pakai kelas gitu. Gak apa-apa kita coba jelasin kalian kelas.
Namun sebenarnya pakai apapun bebas soalnya nggak ada kan di keterangan soal kayak harus pakai ini harus pakai. Tapi ini kita pakai kelas tuh. Jadi ini ada tiga fungsi ya, tambah, hapus, lihat. Buat namanya kelas. Oke, sama kontak. Ini parameternya cuman ini aja, nggak kita tambahin di bawah aja nanti di bagian nambah data di bagian add data. Jadi bagian konverter ini sih aku mikirnya ini kayak variabel yang bisa diakses ke fungsi-fungsi bawahnya. Mirip kayak global ya. Mungkin ini di bagian init ini. Nah, kita anggaplah size maksimalnya 5 orang. Ini sesuai soal juga. Kita buat misalnya yang self stack. Ini nama listnya bebas juga, bisa self antrian self apa. Oke, sudah ini kita berarti ada tiga fungsi. Ada def, ada def, dapat fungsi hapus. Hapus pakai pop aja nanti. Yang ada Vivo, Vivo, Lipo. Tapi ini aku buat yang normal-normal, terlalu perhatiin itu. Terus sama def. Oh, teknologi. Pertama itu def add. Jadi misal untuk membuat menambahkan data, aku buat di sini di parameter. Jadi waktu manggil fungsi kita masukin itu datanya satu-satu ke sini. Jadi kita buat parameter data atau kata juga boleh. Tidak apa-apa, data aja. Nah, untuk menambahkan kan berarti harus untuk bisa ditambahkan terus isi dari stacknya itu ya harus kurang dari maksimalnya. Kalau kelebihan dari maksimal ya nanti ya udah nggak bisa atau lebih batas ya. Jadi ya, fungsi pertama di sini aku percobakan if aja if condition itu dari nilai maksimalnya. Kalau dia masih lebih kurang dari 5 ya kita bisa append datanya terus. Pakai step 9. Kalau kalian mau ini pakai aja pas ujian sangat membantu ya. Harus pakai VSC sih, jangan Jupyter. Dia langsung ngesuges gitu. Hmm, self.stack.append data ya kan. Kalau dia len-nya atau banyaknya itu masih lebih kecil. Kalau len ini ya kita bisa print. Biar kalian pakainya itu bisa. Oke, bicara bicara ya. Coba kita data.add kita masukin apa misalnya saya. Oke, ini udah masuk sih. Nah, kita juga bisa buat pesan apa namanya konfirmasi gitu ya. Ini pakai f string karena banyak tuh. Yang paling apa paling praktis lah pakai yang f string. Misal data lagi ini manggil instance-nya ya kita buat variabel data lanjut kelasnya. Nah, ini saya berhasil ditambahkan. Oke, lalu kita buat pop untuk hapus datanya. Untuk hapus datanya sama lagi, misal kalau datanya itu kosong, stacknya kosong, berarti kan dia nggak bisa ngebuang apa-apa. Jadi kita buat juga data masih kosong. Kalau dia ada isinya, ya kita bisa ngebuang. Jadi yang pertama, kalau panjangnya itu lebih dari 0, bisa di pop. Ini mirip kayak tugas praktikum kita sih. Praktikum berapa ya? 13 atau 11 kemarin.
11 11 satu 9 10 11 antara itu. Kalau eh, isi isi stacknya ada, ya kita bisa ngepop lah. Dan subject stack pop, kita pop. Oke, subject stack pop dikeluarkan. Data saya gitu ya. Kita terusin aja sampai coba biar enak. Nanti job ini ya udah tinggal read aja. Self stack. Data tersimpan. Ini sih cuma ini aja. Nah, ini tergantung lagi sama soalnya nanti. Misal yang dimasukin nggak boleh angka, ya itu pakai misal try except di bagian add-nya ini. Misal kalau ini is numeric, bla 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 itu ya diulang lagi, dia minta lagi. Atau break programnya udah kayak gitu. Break programnya biar dia minta ulang lagi, harus integer misal. Tapi ini gambaran aja. Oke, data.add, misal data.add saya. Oke, kita harus satu berarti. Nah, ini data penuh ya. Karena kita udah melebihi 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kalau kita misal data.show, data yang tersimpan tadi udah kan saya, Z, ST ini, STA, SCA. Ini agak masuk. Nah, misal kita data.pop, nah, CA berhasil dikeluarkan. Ya, yang dikeluarin dari sini. Dikeluarkan karena pop. Kalau mau dari pertama, ya pakai pop. Udah berkurang. Saya sih SD ada. Oke sih. Dan ini, nah misal ada dev remove gitu. Kita spesifik mau hapus siapa, ya bisa juga. Sama kayak kan kita mau hapus siapa gitu spesifik. Kita pakai parameter atau dia data contoh remove. Nah, ini kalau misal datanya gak ada gimana ya? Kalau datanya gak ada ya kita buat lagi pesan yang kayak tadi. Ya datanya nggak tersedia kayak gitu. Udah kita buat dua. Kalau datanya ada ya bisa ke remove. Kita return pesan remove lagi ini kan data pop data show saya berhasil di remove saya hilang yang nomor 4 ini aja yang versi kelas. Apakah ada yang tanyakan mungkin saya ulang jelas. Chat, chat. Coba. Karena di soalnya nggak spesifikin kayak harus gimana gitu ya, yang penting jalannya ya sesuai itunya apa sesuai yang di
Kalau misal pakai push gimana? Nah, sebenarnya ya push insert itu ya mirip sama aja sih sebenarnya. Cuman tergantung itu perspektif kita aja kayak dia itu verse-nya yang mana. Misalkan append, kita append gitu lah. Ya ini kan kita anggapnya ya ini bisa aja dia yang masuk duluan, bisa aja dia yang masuk duluan. Jadi sama-sama aja. Itu push itu sama insert juga ya tergantung kita aja mau pakainya gimana. Gitu. Apakah udah menjawab? Oh, iya. Ya bebas, tapi ya itu juga perlu kita semua tahu ketahui lah. Itu insert sama apa namanya yang lain-lainnya. Tapi aku benar suka pakai pen. Semua kembali ke perintah soal lainnya. Oke, kita coba. Mungkin ada lagi yang tanya. Karena sebenarnya ya udah sih. Ini aja sih sebenarnya soal core-nya gitu. Tentang Q. Ya untuk tri sama graph. Aduh, semoga nggak apa, nggak keluar. Tapi harus siap juga soal itu. Tri sama graph. Tapi start Q ini udah pasti sih pasti keluar. Tunggu sampai 1945. Wah, bahas soal ITS nomor 4 dong. Aduh, malu. Caraku nggak jelas. Itu, aduh, gimana? Itu banyak banget cara, tapi caraku itu, apa namanya? Ya, sangat itu, sangat menguji. Coba nanti ya kita bahas. Tapi jangan itu. Soalnya caranya itu sangat itu, sangat, sangat tidak, tidak estetik. Oke, kita bahas yang versi cutting aja, yang nomor 4 ini. Dia nggak pakai kelas, ya tetap juga, tetap bisa juga sebenarnya. Biasanya sama apa? Jadi dia buat fungsi, buat buat list sama ya sama fungsinya ada tiga. Dia ada fungsi tambah, kurang, sama ada fungsi ini lebih singkat juga sebenarnya. Lebih itu praktis. Ya nanti lah, tergantung soalnya. Di sini dev tambah data, dia buat biar dia nanti kalau ini kan ini ada tiga fungsi. Nah, untuk input datanya dia pakai looping for loop. Jadi kita masukin data sebanyak berapa gitu. Sebanyak berapanya itu ditentukan oleh nilai maksimal. Nanti di max ini ada nilai maksimal 5 lalu for i in range yang minta inputnya next gitu. Minta inputnya sebanyak 5 ini gitu. Tambah 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 iya ditambah ini dipanggil dari sini berdasarkan dipanggil ya ini mesin dipanggil di sini sebanyak 5 kali gitu buat tampil. Fungsi tambah ini bantu proses pengulangan data
input masukkan data. Ya, nah, input masukkan data. Nah, setelah itu, nah, nggak tahu di soalnya ada, jadi dia panjang inputannya itu harus kurang dari 20. Jadi sampai Z itu nggak bisa. Jadi batasnya 20. Di batas ini beda, ini dia pakai insert. Di def kurang ini dia pakai pop. Nah, kayak kita tadi di atas show ini udah tinggal ya, yang ditambah ini dia ngulang terus, dia data dicek nya kalau 20 ngeprint ini, kalau else-nya ya dia insert data 0, nah insert ini dia masukin ini yang Vivo kalau nggak salah, jadi dia masukinnya ke awal terus, yang masal ini pertama masuk, siapa itu diganti lagi, ya gitu, nanti kita lihat aja sekarang nih lah, tampil tambah teknologi pakai ini parameter tadi. Oke, kita misal saya jadi dia masuknya dari mirip kan sama pen, sama ya sebenarnya sama pen ya, cuman beda style doang. Jadi pertama saya Aceh Yo DFCK ini ya, siapa itu misal kurang kurang, nah kita coba tampil dia kurang, jadi berarti ini uh, first in first out ya, yang masuk pertemuan yang keluar dia duluan gitu. Nah kalau misal soalnya nanti Vivo Vivo ya boleh pakai ini stack insert sama pop, sama kan sebenarnya sama yang kelas tadi. Kalian ini lebih gampang ya, saya mungkin itu mungkin ada pengurangan saya atau apa, tapi semuanya kembali ke kita nyamannya pakai apa. Apa. Nah, sampai sini ada mau ditanya, ini udah gampang sih ya, pasti semua udah ngerti. Nah karena ini apa masih terkait dengan apa ya, stack-stackan gitu ya, kita bahas itu apa nah yang responsi kemarin, apa yang itu sih yang poli-poli itu, jadi sendiri juga kayaknya keluar sih ya, karena antrean ini identik dengan dictionary itu gampang diimplementasin dictionary. Kalau yang baris tengah sama Pak Ruza ya, ya yang poli-poli ya, kita sakit sakit misal ah, rumah sakit itu punya poli A gitu kan, misal namanya siapa nih? Poli B ada poli B ada. Oke, nah jadi kan kemarin tuh disuruh kalau kita manggil A ya dia ini mirip kayak nomor nomor satu yang tadi ya. Kalau misal kita
panggil terus fungsinya ya dia keluarin satu-satu gitu dari list ini. Nah, kita juga itu misal ini untuk akses values dari key-nya kita bisa gini, nggak cuma pakai yang get values. Waduh, oh ini perkiraan. Nah, ini rumah sakit A, untuk akses values yang A kita panggil key-nya, ya gitu-gitu. Yang ini uh, patut untuk diingat. Oke, berarti kita buat ya. Ini nama poly, nama parameter poly. Jadi if poly in, kan kita nanti kan manggilnya poly, misal poly A. Ini poly A kita panggil-panggil terus nanti gini, Winda keluar dari antrian, Citra keluar, Aceh keluar gitu-gitu. Jadi kita konfirmasi dari poly ada gitu kan. Rumah sakit case, karena kan yang poly kan ada di case. Kalau ada berarti ya kita buatlah sesuatu nanti. Kalau nggak ada ya misal poli tidak tersedia, poli ini poli rumah sakit betkis. Kita lakukan apa? Ya kita itu kan ya kita manggil yang ini kemarin yang list values-nya. Kita bisa langsung tapi untuk biar di itu berarti kita buat variabel lah misal enter gitu untuk nyimpan si listnya itu nanti pakai parameter poli untuk akses values-nya atau isi orang di dalam poli itu. Itu. Nah, udah kita ambil orang-orang yang dalamnya, lalu kita buat percabang lagi condition. Kalau isinya ada, berarti ya kita bisa ngepop, bisa keluarin satu-satu. Kalau isinya kosong ya kita buat antreannya udah kosong. Kita pakai lagi. Karena antrean itu berupa list kan. Lebih dari 0, mirip kayak tadi, ya kita bisa buat satu-satu telah keluar nanti ya. Kalau datanya lebih kecil dari 0 atau ya udah 0 gitu. Kita run lagi. Nah, kita panggil ini pindah telah keluar. Winda kan ini kan, nah kita nganggapnya ya si Winda yang pertama masuk gitu kan. Jadi dia telah keluar duluan. Kita run lagi, Citra telah keluar, Aceh telah keluar, dan udah kosong. Ya gitu. Udah. Yang responsive mark, yang 1 sama 3-nya udah tidak paham. Oke, sampai sini ada yang ditanyain lagi. Ya, lanjut ke nomor 5. Oke, kita tunggu ya. Ya, sebenarnya ini mungkin bisa dipersingkat lagi ya, gitu. Tapi ya, biar gampang enak dibaca sama-sama paham juga. Ya, nggak apa-apa. Pakai ini aja. Yang dictionary ini sih juga banyak kan fungsi-fungsinya kayak misalnya dia keluarin ini itu kan.
sakit .velus rumah sakit itu bisa dipakai untuk ya nanti akses bisa akses nilainya gitu. Ini perlu sih nanti kita sama-sama belajar nanti masing-masing ya sebelum uas nanti banyak fungsi di sini. Yang ini sih paling berguna akses bagus banget. So, yang menghitung semua way di graf nomor 3 respons. Ini menunggu itu di mana? Bentar. Semua. Kita tuntasin dulu kali ya. Bentar itu. Oh, yang nomor 5 itu ya sama soal tes dulu ya semua kita pasti tahu lah. Jadi sebuah kalimat kita masukin ya kita masuk setelah itu kita pecah baru masukin ke list satu-satu sama urutinnya ya pakai sorted aja. Listnya itu kita buat hasil kita sorted dari kalimat ini list kan hasilnya nanti kita sorted yang listnya dan kita listnya sebenarnya bisa lebih singkat lagi pastinya sobat one liner pasti tahu itu jadi dilihat ya udah ini udah itu gampang aja bang tri sama graf gak masuk kalau boleh Pak. Aduh itu juga apa tri sama graf ya mungkin masuk pastinya tapi kan tahun lalu gak ada ya belajar sendiri. Ya jujur itu aku dia masih bingung sih ya kemarin ya lihat GPT lihat itu mana kita tahu itunya aja fungsi itu berapa ya? Ini kan ya ingatnya ini hasil GPT guys sama YouTube yang kita ingat sih yang ini sih apa yang rekursif ini jadi ya kita panggil dia pre-order in order post order ya ingat urutannya aja kita pakai itu aja di awalnya ini aku lihat apa YouTube itu dia ada fungsi berarti note yang kayak bulatannya binary tree yang isinya jadi note ini kita buat value left mid right value ini yang pertama kali kita masukin atau rootnya lah atasnya lalu setelah itu pakai kelas binary tree untuk manggil-manggil di bawah rootnya nanti di konstruktor binary tree ini itu diinisiasi yang apa namanya variable root itu terinisiasi dari dipanggil dari kelas yang awal ini beda-beda sebenarnya bisa gini bisa enggak juga ada versi-versi lainnya ya itu
panggilnya itu ini, kita panggil three binary z kan, yang awal jadi rootnya. Terus setelah itu ya udah lanjut aja pre-order if start. Nah, if start ini hampir sama sama is not known, atau ini kayak dipaksa untuk true gitulah. Ya mungkin correct me if I'm wrong. Ya udah sih. Was respons sih kemarin. Itu sih cuman apa? Yang nomor yang tadi yang rumah sakit tadi itu udah respons sih kemarin. Sama yang lainnya udah pada dapat sih. Tunggu ya bentar, aku cari bentar yang respons. Nah, untuk ini udah sih apa namanya? Nggak mungkin juga ini dikeluarkan kayak cari ini em, buat fungsi binary tree, enggak sih. Kalau kita harapin bersama sih enggak ya. Nomor nomor tiga responsi berarti ya. Nomor tiga responsi itu berarti praktikum 12. Waduh, waduh, waduh. Nah, ini. Jadi ini sih untuk mencari jarak berarti. Nah, itu aku mikirnya pakai ini. Jadi kan pakai codingan yang atas tuh cari petnya. Ya, misalnya kita udah dapat petnya yang 145 misal sama 1345. Jadi kita cek eh, dari list ini kita cek gitu. Pakai yang ini, pakai codingan yang bawah ini. Jadi aku buat for I in pet. Nah, jaraknya kita buat inisiasi 0 gitu ya. Lalu for I in pet. Nah, pet itu kita akses yang 1345. If I sama dengan pet min 1. Nah, ini kemarin. Kan ini. Bentar. For I in pet. Nah, dia dicek satu-satu. 1345. Kan 1345. Jadi fungsi kita itu untuk ngecek ini. Kan ini satu. Ini sederhana dulu. Dari satu. Kan kita mau ke tiga. Nah, kita ambil nilainya ini 3 gitu. Keep dulu 3. Kita udah 3 nih. Kita mau ke 4 kan? Kan 1345 tuh. Kita ambil nilai 2. 3 plus 2 berarti itu 5. Setelah itu dari 4 1 3 4. Nah, dari 4 dari sini kan kita mau ke 5 tambah 3. Berarti itu udah berapa tadi? 3 tambah 2 5 tambah 3 8. Udah, jaraknya 8. Jadi caranya itu kemarin. Dan kita coba di tol. Satu, kita jarak. Nah, pertama kan kita dikasih nih graf yang ada nilainya, ada win. Oke, kita run aja. Ini F-nya 1345. Jaraknya kita buat awalnya 0. Input. Nah, 1345 diambil nih. Cek. Kenapa aku buat ini pertama? Kalau dia sama min 1 atau ini yang awal ini, karena dia kalau misal misal nanti limanya gitu di awal.
Nah, 5 dia nanti ngecari nilai yang ada di dalam pet ini. Jadi dia nanti ngambil nilai 3 ini, ngambil nilai W satu ini. Jadi dia jumlahin nanti. Itu kan nggak, kita nggak mau. Dia kan jadi 9 nanti. Dia ngulang lagi gitu istilahnya. Itu kita nggak mau. Jadi em, aku buatnya di awal itu gitu ceknya. Misal satu dicek sama gak sama yang paling akhir 5 ya, baru break. Baru 4K in graph nih. Jadi K K itu berarti 1345 ya. Yang ini di graph new 12345. 4K in graph new, salah. 4K in, ntar guys, list padnya dalam bentuk string juga loh. Makasih ya, jangan lupa bayar makrab. Oh, sorry sorry, betul betul. Sekali. Coba ya. Ya, terima kasih sekali lagi. Kita coba gitu ya. Ininya bentuknya itu string. Add cek satu-satu. Nah, dia ngecek kalau dia sama dengan 5. Enggak ya, berarti break. Lalu 4K in graph new. Kita akses semua nilai Q-nya. Key-nya. Pertama kan 2 tuh. 2 pet dicek. Ada gak di dalam pet kita? Gak ada. False. Baru kita pas. Baru dicek lagi 3. Ada gak? Di sini ada ya berarti. Lalu jarak itu kita ambil. Nah, ini juga penting. Akses dictionary. Kita ambil yang 2, C-nya itu 3, berarti kita ngambil yang 3. Nah, dapat jaraknya diambil 3. 0 plus 3, oke, ke keep. Break. Itu for impact 3, kita cek. Sama nggak sama 5? Enggak. Kita cari, porque ini graph new. Dapatkan ininya. For in graph ini berarti kita ngambil value dari 3 nih. Gitu. Dapatlah kita nilai ini, 4 dan 2. Impact dapat true, lalu udah, dan seterusnya kita ambil nilai 2-nya itu. Ya udah, kita tambah lagi 3 tambah 2 5. Nah, kita break dan seterusnya gitu ya. Jadi yang untuk yang forecast graph new ini kita ngakses yang ini, yang di nilai-nilai bagian values-nya dari key, values yang ada key-nya juga. Jadi itu, jadi ada double key berarti. True kan dia berarti ada. Jadi kita ambil nilai yang 3-nya. Jadi kalau dari sini kan kita values, kita bisa ambil key-nya juga. Kita bisa ambil dalamnya values-nya lagi gitu kan. Ini berarti ada 2 keys ya, ada saat. Kita anggaplah ada 2 key, ada beberapa keys malah. Ya, kita ambil values dari keys-nya tadi. Kita break. Nah, kenapa? Nah, ini ada pengecekan 5. Kenapa di break? Karena kalau kita 5 lagi, dia akan ngecek ada gak di pad. Ternyata kan ada kan. Ini 1345. Nanti dia ngecek 3, itu ada. Nanti dia ngambil nilai satunya. Nanti ditambahin 9. Padahal kan udah stop di 5 harusnya. Jadi ya udah, di break. Ini jaraknya lah. Karena pasti ada cara yang lebih efisien dari ini. Ini kayak untuk bisa cari di internet, ChatGPT mungkin. Udah. Itu yang responsi nomor
tiga kemarin cari jarak. Oke. Oh ya, untuk bertanya aplikasi Toldi. Nah, di VSC bisa juga ngedebug, tapi ya lebih enak di sini. Oke, ada lagi ya tanyakan. Pro ini juga kodenya kayak masih itu sih. Sangat tidak sempurna. Nah, itu ya apa? Miss-nya juga. Apalagi di bagian FE sama kalau sama-sama ini kita beri. Tapi untuk saat ini pikiranku responsi yang Moby Dick. Bentar ya. Sebentar. Aku cari. Tunggu, aku izin stop share. Bentar. Moby Dick kemarin. Oke, dapat. Ini oh, Oke. Jadi kalau misal dua, dia jadi satu gitu kan. Ini cara izin ya pakai ada kayak orang di sini. Ada izin ya pakai cara izin. Jadi caranya dia itu teman kita dia pakai eh, ini cara ini. Gitarannya sama-sama ya. Jadi ada list ya anggaplah ini Moby Dick-nya. Kita masuk ya buat list baru gitu. For I nah dicek satu-satu. Jadi dia gini, if learn-nya 0 ini cuman pakai di true-nya aja sih. Ini cuman berlaku sekali, gak apa-apa. Ini true, dia append A. Baru dia ngecek lagi. Ini kan ada tuh, udah ada tadi isinya. Ini pasti false, makanya dia pakai or biar nanti dia tetap jalan gitu. True or false true. Yang kita harapkan true itu yang kanannya. Kalau dia berbeda. Nah ini kalau dia sama, itu dia pakai pengecekan. Kalau ini nggak sama dengan NL-1 kan ini pakai slicing. Min 1 ini akses angka yang paling pojok. Paling terakhir. Kalau dia kalau dia ini kalau dia sama dia gak akan ngapain ke dalam. Kalau dia beda dia pengen ke dalam gitu. Ini kan false ya jadinya. Ya dianggap false pen si A nih. Ya udah lanjut lagi ke B false. Ini pasti true karena kan B gak sama dengan A. Kalau true ya berarti kita pen kayak gitu. Jadi sampailah di C kita dapat new list ini. Nah setelah kita dapat new list yang tadi dapat setelah dapat new listnya nah kita masuk ke dictionary-nya. Dictionary-nya ini kita buat sebanyak panjang dari listnya gitu. Jadi pakai len for i range len berarti ini ada 012. Jadi nanti A0 B1 C2. Ini juga penting apa penting kita tentang yang dictionary ini. Assign nilai dictionary. Jadi DCTI itu sama dengan NL. NL itu ya ada 0 ya
ada A, dan seterusnya gitulah. B sama C. Dapat A, 1B, 2C. Terus ini DCTI ini berarti key-nya ya. Ya, key-nya itu berarti dari I-nya. Dari I sini kita jadikan sebagai key. Jadi 0, 1, 2. Nah, cara yang lain lagi itu eh, ada cara yang lebih singkat dari ini. Sangat singkat. Menyesal baru tahu. Itu pakai ini apa namanya? Kita nggak perlu pakai ini. Perlu pakai yang ini. Ini dipakai apa ya? Coba, ada nggak orang? Oh, halo, pakai apa kita? Jadi dia pakai fungsi. Jadi kalau dia fungsi ini memaksa kalau ada karakter yang sama dalam list tersebut, dia cuma bisa satu aja gitu. Apa ya? Aku lupa. Bentar. Oh iya, pakai set. Jadi kita set nilainya. Jadi list, ya, ini for I in range. Ini kita buat di dalam suatu lah. Sorry, ini kan hasil. Kita short tab aja. Short, kita short lagi. Ya, berulang. Udah, cuman ini aja. Nah, tinggal pakai set. Sangat mudah. Saya juga baru tahu sih. Jadi kita buat list setup. Jadi dia dari A A B C dia jadi A B C aja. Berlaku juga misal kalau double double gitu dia dipaksa jadi satu. Bentar. Oke, terima kasih ya. Itu yang responsif kemarin nomor satu. Ini untuk mobidik. Jadi misal kita mau hapus simbol gitu ya. Ya kita buat aja simbolnya yang paling sering muncul kan. Misalnya titik, ada titik dua, ada tanda kurung ini. Nah, kita buat perulangan for item in symbol. Nah, kita replace satu-satu jadi sesuatu pos biar rapi gitu. Jadi hasilnya jadi ini nomor satu satu A. Ya sih. Oke, itu tadi udah semua apa responsi kemarin. Satu dua tiga. Ada yang ditanyakan lagi? Oh ya udah 8 19. Kira bakal keluar regresi linear nggak? Nggak tahu. Nggak sih keluar. Tapi mungkin aja kita yang dikasih data suruh predik. Ya mungkin sih ya. Ya soal-soal biasa baru saja itu edabit-edabitan yang lebih itu. Momen sia-sia ada Supri.
Ya sih, udah udah semua sih dibahas tadi ya. Tadi apa? Ini katanya Elsa, Kak Elsa, terima kasih Kak Elsa, Hertria Putri dan juga teman-teman akademik. Iya, nanti di-share di itu ya. Oke. Iya, nomor 3 diserapin. Iya, betul. Ya tinggal hapus yang codingan itu. Dan yang step-stepnya itu. Udah, tinggal langsung muncul. Oke, karena udah jelas semua, paling tanya, makasih semuanya, 33 orang yang hadir. Semoga UAS kita bisa jawab semuanya lancar, mantap semuanya. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih juga Akademi Priske. Nanti filenya di